Pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dinyatakan negatif COVID-19. Hasil itu diketahui setelah Gibran menjalani swab test pada Jumat lalu. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjalani swab test pada Jumat lalu di Rumah Sakit TK 3 Slamet Riyadi, Surakarta. Dari surat yang dirilis pihak rumah sakit, anak sulung Presiden Joko Widodo ini dinyatakan negatif dari COVID-19. Surat ini ditandatangani oleh Dr. Ujang Setiawan selaku kepala rumah sakit. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo beserta istri dan pejabat pemerintah Kota Surakarta menjalani tes swab di Balai Kota Surakarta. Tes ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif corona. Tes swab ini diutamakan bagi yang pernah mengalami interaksi langsung dengan Wakil Wali Kota Surakarta. Karena saya sering kontak dengan Pak Wakil, Pak Wakil dinyatakan positif, tentunya tidak ada salahnya kalau semua yang kontak dengan Pak Wakil itu di swab untuk hari ini. Tes swab juga dilakukan terhadap sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di Balai Kota. Sementara Wakil Wali Kota Surakarta Purnomo melakukan isolasi mandiri. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim pemenangan Bagio Wahyono FX Suparjo menyerahkan berkas dukungan tambahan ke Komisi Pemilihan Umum Surakarta. Pasangan bakal calon dari jalur independen ini merupakan rival Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Surakarta, Jawa Tengah. Tim pemenangan pasangan bakal calon Pilkada Surakarta Bagio Wahyono FX Suparjo alias Bajo menyerahkan berkas dukungan tambahan ke KPU Surakarta. Jumlah dukungan diserahkan sebanyak 21.063 orang. Berkas dukungan tambahan ini akan melalui proses pengecekan dan verifikasi administrasi. Jika syarat minimal dukungan terpenuhi, pasangan bakal calon Bajo akan menjadi pasangan pertama dari jalur independen di Pilkada Surakarta melawan Gibran Rakabuming Raka. Di masa perbaikan ini karena harus menyerahkan minimal 14.482, 2 kali kekurangan, 2 kali 7.241, dan tadi jam 13.47 Bapak Slon Bajo menyerahkan ke KPU Kota Surakarta sejumlah sesuai dengan silon itu 21.063. Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi dukungan Bajo oleh KPU Surakarta, jumlah pendukung yang memenuhi syarat ada 28.629 orang. Artinya, pasangan ini masih kekurangan 7.241 suara dukungan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sinyal PDI Perjuangan akan mengusung Bobi Nasution dalam kontestasi Pilkada Kota Medan semakin menguat. Sementara itu, bakal calon petahana Akhyar Nasution memilih berpindah partai setelah tidak mendapat rekomendasi dari PDIP. Bobi Nasution digadang-gadang ikut kontestasi pemilihan wali kota Medan melawan petahana Akhyar Nasution. Sinyal dukungan PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Medan, Sumatera Utara semakin menguat. Menurut Jarod Syaiful Hidayat, kesempatan dari kalangan muda untuk memimpin daerah saat ini diperlukan. Ini masa kita ini kan kita juga harus memberikan ruang, kesempatan kepada anak muda. Kalau Bobi itu menantunya Pak Jokowi, ya memang iya. Apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini adalah sistem demokrasi kita. Di dalam demokrasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Sinyal dukungan PDIP ke Bobi Nasution membuat pelaksana tugas wali kota Medan Akhyar Nasution berpindah partai ke Demokrat setelah tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Mendapat kadar potensial, pengurus Demokrat langsung bersepakat untuk mengusungnya di Pilkada Medan. Akhyar dianggap kuat karena posisinya saat ini adalah pelaksana tugas wali kota Medan. PKS diprediksi berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung Akhyar. Keputusan itu membuat Akhyar Nasution dipecat dari statusnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasalnya, Akhyar dianggap telah membelot ke Partai Demokrat agar bisa maju dalam ajang Pilwalkot Medan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sidang peninjauan kembali terpidana kasus KC Bank Bali Joko Chandra ditutup tanpa keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di akhir persidangan, jaksa menolak untuk menandatangani klausul berita acara persidangan sebagai kesimpulan akhir persidangan. Sidang peninjauan kembali Joko Chandra kembali tidak dihadiri terpidana yang juga sebagai pemohon. Tim jaksa meminta kepada Majelis Hakim menolak permintaan Joko agar sidang digelar secara virtual atau online. Di akhir persidangan, jaksa menolak untuk menandatangani klausul berita acara persidangan sebagai kesimpulan akhir persidangan. Jaksa merujuk klausul akan diteruskan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yang mana menurut jaksa memungkinkan berkas tersebut diserahkan ke Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, kuasa hukum Joko Chandra menilai sidang telah selesai dan tak ada klausul dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jelas sikap kita bahwa sidang PK sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2012, kemudian SEMA nomor 4, itu menyatakan kewajiban terpidana harus hadir. Kalau tidak hadir harus ditolak. Tapi ternyata di berita acara persidangan tadi tertulis satu klausul yang mengatakan akan diteruskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami tolak. Makanya kami menolak untuk menandatangani berita acara persidangan. Ketika menolak itu artinya apa Pak nanti kelanjutannya? Apakah ini gugur atau tetap jadi lahannya MA atau bagaimana Pak? Nah itu nanti udah ranahnya PN. Apa ya? Kok boleh di... PN atau dan MA. Tidak ada statement sama sekali. Saya berani bilang nggak ada statement bahwa berkas ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Jadi statementnya apa? Itu untuk melanjutkan sidang besok atau gimana sih? Nggak ada. Sidang PK ini selesai sampai di sini. Statement yang di situ saya nggak membaca apapun statement yang bilang bahwa perkara ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung atau akan diproses dilanjutkan pemeriksaan atau apa. Di dalam berita acara tadi tidak ada. Makanya saya sendiri juga tidak tahu poin mana sih yang menjadi poin keberatannya jaksa. Bagaimana ya, orang tidak punya legal standing untuk mengajukan PK, tapi mengajukan PK, sah nggak PK-nya? Itu aja kan. Jaksa sendiri kok yang bilang tadi di depan rekan-rekan semua bahwa yang berhak mengajukan PK hanya terpidana dan ahli warisnya. Saking apa ya, sempitnya pihak yang dapat mengajukan PK pidana, kuasa hukum terpidana sendiri pun tidak bisa mewakili. Lah kok ini jaksa bisa? Pada sidang kali ini Joko Chandra kembali mangkir dengan alasan sakit. Joko telah mengirim surat dan mengaku sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking terkait pertemuannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Anita menyatakan pertemuan dirinya dengan Anang Supriyatna merupakan pertemuan biasa. Pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking hari ini dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait dugaan pertemuannya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemanggilan dimaksudkan untuk mengklarifikasi pertemuan Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Terhadap pengacara tersebut dengan nama Anita Kolopaking. Dan yang kedua melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap atasan langsung dari seorang jaksa yang diduga telah foto bersama itu. Usai diperiksa, Anita Kolopaking menyatakan pertemuan dirinya dengan Anang Supriyatna adalah pertemuan biasa. Dirinya mengaku dicecar belasan pertanyaan oleh Kejaksaan Agung. Nggak apa-apa, Pak Nanang ketemu nama Pak Nanang nggak apa-apa, itu kan teman, maksudnya Pak Nanang itu adalah mitra. Beliau adalah jaksa, saya adalah profesi sebagai advokat. Pertemuan kami buat kami hal-hal yang biasa. Saya menanyakan soal jadwal persidangan, jadi tidak ada yang diberitakan lobby. Lobby itu apa sih? Kalau saya bertanya kepada jaksa itu hal yang wajar ya, dan itu semua sudah ditanyakan. Oh enggak sering. Kami pertemuan hanya untuk bertanyakan soal jadwal sidang aja gitu loh. Sidang PK. Ya. Iya, betul. Jadi tidak ada pembicaraan yang lebih daripada itu ya. Pertemuan kami sempat saya 2 kali bertemu, tapi
Kalau nggak salah tanggal 17 dan tanggal 23. Ya, tapi nggak ada. Pembicaraan itu semua resmi menanyakan soal jadwal sidang aja. Sebelumnya di media sosial beredar video dugaan pertemuan Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriyatna yang diduga membahas keperluan Joko Chandra. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Bareskrim Polri menetapkan mantan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka dalam kasus pembuatan surat jalan untuk buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Brigjen Prasetyo Utomo diduga menyalahgunakan wewenangnya dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Menetapkan status tersangka untuk BJP PU dengan konstruksi hukum. Yang pertama adalah sangkaan terkait membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP. Kita telah melaksanakan pemeriksaan beberapa keterangan saksi yang bersesuaian dan kita mendapatkan barang bukti sekaligus juga kami dalami terkait dengan objek perkara dimaksud, yaitu surat jalan nomor 77 tanggal 3 Juni 2020, kemudian surat keterangan pemeriksaan COVID nomor 990. 2 penumpang minibus ditemukan meninggal di dalam kendaraan dengan kondisi tanpa busana di Pelabuhan Merak. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.